Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami datang dengan hati yang rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan saat ini. Kuduskanlah pikiran kami dan tenangkanlah hati kami, agar firman-Mu boleh jelas berbicara dan boleh tertanam dengan baik di hati dan pikiran kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siang dan malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika 3, Paulus mengungkapkan perhatiannya yang dalam pada jemaat Tesalonika. Setelah mengirim Timotius untuk mengetahui keadaan mereka, ia merasa lega mengetahui bahwa iman mereka tetap teguh di tengah penganiayaan dan kesulitan. Paulus sangat merindukan mereka dan berdoa agar kasih mereka bertambah dan bertambah dalam pengenalan dan segala kebijaksanaan, supaya mereka dapat berdiri teguh dalam iman. Pada ayat yang ke-10, Paulus menyatakan bahwa ia berdoa siang dan malam. Hal ini menunjukkan betapa besar kesungguhannya dalam memohon kepada Allah demi pertumbuhan rohani dan keselamatan jemaatnya. Dari ayat ini tentu kita bertanya, jika Paulus demi jemaat di Tesalonika harus berdoa siang dan malam, apakah kita juga harus meniru dengan berdoa siang dan malam jika ada sesuatu hal buruk yang menimpa hidup kita? Dan bagaimana sikap kita jika kita merasa doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Saudara-saudara, berdoa siang dan malam dalam konteks Paulus bukan berarti kita harus terus-menerus berdoa tanpa henti secara fisik, tetapi menunjukkan intensitas dan konsisten doa yang penuh ketekunan dan kesungguhan hati. Mengenai doa yang tampaknya tidak dijawab atau terkabul, hal ini sering menjadi bagian dari proses hidup rohani kita. Kita dapat menyingkapinya dengan sikap sabar, tetap percaya bahwa Allah mendengar dan memiliki rencana terbaik, serta mengerti bahwa jawaban doa bisa datang dalam bentuk waktu yang berbeda, dalam cara yang berbeda, atau bahkan memberi kekuatan dan penghiburan di tengah ketidakpastian. Doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang terus bertumbuh dengan Allah dalam segala keadaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk saat teduh kami hari ini. Tuhan, ajar kami untuk setia dan taat dalam kami membangun relasi kami dengan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk melihat ketika mungkin ada doa-doa kami yang tampaknya tidak terkabul. Tuhan, ajari kami untuk terus berproses mengerti bahwa ada maksud lain yang Tuhan sediakan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan bukan hanya memberi apa yang kami minta, tapi juga menjadi kekuatan dan penghiburan di tengah ketidakpastian hidup ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan dalam setiap doa-doa kami pun, relasi kami boleh terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya.
Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.